Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Aiman yang hebat dan soleh-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 semester 2 ini, materi pertama yang akan kita bahas yaitu indahnya saling membantu, di mana di dalamnya terdapat beberapa subbab. Di antaranya membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2, arti perkata Quran surat Al-Maidah ayat 2, arti keseluruhan Quran surat Al-Maidah ayat 2, dan kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Selain membahas Quran surat Al-Maidah ayat 2, kita juga membahas Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dilanjutkan arti perkata Quran surat Al-Maidah ayat 3, berikutnya arti keseluruhan Quran surat Al-Maidah ayat 3, dan yang terakhir kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Berikut lafal dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Silahkan dibaca berulang-ulang kali sehingga bisa lancar. Kemudian minta tolong kepada orang tua agar bisa membimbingnya. Saya harapkan selain bisa membaca lancar, kalian semua juga dapat menghafalkannya. Berikutnya yaitu arti perkata Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu memiliki arti dan tolong menolonglah kamu. Alal birri artinya dalam mengerjakan kebajikan. Wat taqwa artinya dan takwa. Wala ta'awanu dan jangan tolong menolong. Alal itsmi dalam berbuat dosa. Wal 'udwan dan permusuhan. Silahkan dibaca berulang-ulang kali agar kalian dapat hafal arti perkatanya dengan lancar. Berikutnya dari arti perkata Quran surat Al-Maidah ayat 2 tersebut, maka dapat ditarik bahwa arti keseluruhan Quran surat Al-Maidah yaitu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Adapun berikutnya adalah kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2, di mana isi dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 adalah perintah untuk memiliki sikap saling tolong menolong. Namun dalam hal ini sikap tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan saja. Contohnya kita diminta untuk membantu menyumbang untuk bencana alam ataupun banjir dan lain sebagainya. Contohnya yang lainnya, kita mau mengajak ataupun mau diajak untuk beribadah sholat berjamaah. Nah, itulah contoh daripada tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selain itu, Quran surat Al-Maidah ayat 2 juga menegaskan bahwa Islam tidak memperkenankan tolong menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan. Contohnya seperti mengajak bertengkar, tawuran, ataupun ketika sekolah kita diajak ataupun bahkan kita mengajak teman kita untuk bolos sekolah. Nah, seperti itu adalah hal tolong menolong atau mengajak yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Berikutnya adalah pembahasan tentang lafal Quran surat Al-Maidah ayat 3. Berikut lafalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Demikian lafaz dari penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Saya harapkan kalian juga mau untuk mengulang-ulang dan diminta bantuan orang tua untuk mengoreksi ataupun mengontrol bacaan kalian. Serta saya harapkan juga kalian bisa untuk menghafalkan penggalan dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini. Berikutnya yaitu kita membahas tentang arti perkata Quran surat Al-Maidah ayat 3. Lafal al-yauma memiliki arti pada hari ini. Ya'isa artinya telah putus asa. Alladzina kafaru artinya orang-orang kafir. Min dinikum artinya dari mengalahkan agamamu. Fala takhshawhum artinya adalah maka janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawni artinya dan takutlah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lafal berikutnya al-yauma artinya sama dengan yang atas tadi, yaitu pada hari ini. Akmaltu artinya telah ku sempurnakan. Lakum artinya untukmu. Dinakum artinya agamamu. Wa atmamtu artinya dan telah ku cukupkan. Alaikum kepadamu. Ni'mati artinya nikmatku. Wa raditu dan telah ku ridhoi. Lakumu bagimu. Al-Islam Madinah artinya Islam itu menjadi agama. Demikian arti perkata dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. Silakan dipahami dan diulang-ulang untuk dapat menguasai arti perkata dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. Berikutnya dari arti perkata Quran surat Al-Maidah ayat 3, maka dapat disimpulkan bahwa arti keseluruhan dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 yaitu pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Selanjutnya yaitu tentang kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya ajaran-ajaran yang benar itu adalah ajaran-ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada orang kafir mengancam akan keyakinan kita, maka kita tetap tidak takut, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangannya harus kita hindari atau tinggalkan. Dalam arti kita itu takut kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus meridhoi bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan umat-umatnya. Untuk itu ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini kebenarannya dan kita amalkan. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pembahasan bab 6 bagian pertama, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.